tiga prakarya dari kelas 12 IPS 3 akan mewawancarai Bapak yang memiliki usaha budidaya peternakan unggas. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davina. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya Real. Perkenalkan, nama saya Doni. Baik, kita dimulai dari pertanyaan pertama ya Bapak. Pertanyaan pertamanya, sejak kapan usaha budidaya unggas ini Bapak dirikan? Kita bicaranya kalkun ya. Kalau kalkun itu 8 tahun yang lalu. Tahun berapa itu Bapak kita kalkun? 2016 ya. Lalu apa yang bikin Bapak pada akhirnya mendirikan usaha budidaya ini? Kalau beternak itu hobi. Memilih kalkun karena rupanya kalkun lebih mudah memasarkannya karena persaingannya tidak banyak. Boleh dicek di Cimahi, cek ada nggak yang beternak kalkun? Nggak banyak. Jadi Bapak jadi karena pasarnya nggak banyak. Karena hobi awalnya kan, Oh, hobi. iya. Nah, kalau tujuannya nggak hobi, bisnis full bisnis, pasti carinya yang konsumtif orang. Jadi bagus kan? Karena ini ada hobinya, juga menjual yang orang membeli karena hobi juga, karena bagus, hias. Nah, jadi barangnya juga nggak perlu banyak. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Bapak memilih ayam kalkun sebagai usahanya selain karena yang tadi Bapak sebutkan? Karena juga mengenang masa kecil. Jadi waktu SD sampai SMP saya suka beternak di rumah. Dan hasil ternaknya itu dijual ke orang tua buat jajan, jajan ya misalnya kan kita kasih jajan sama orang tua nih, kan tidak bisa nuntut mintanya maunya kita. Tapi kalau jual jual ayam ya bisa sesuai harga pasaran, dapat uangnya lumayan kan. Nah, ayamnya dilepas gitu. Karena dari kecil suka, jadi ya sampai sekarang pun karena masih suka. Berapa jumlah daging kalkun yang dihasilkan selama sebulan ini? Jadi bukan daging kalkun ya, anak kalkun. Ya, Ya, belum jadi kan tidak jadi daging daging kalkun, jadi anak kalkun. Nah, kalau anak kalkun itu satu indukan itu bisa menghasilkan per bulan itu 10 anak. 10 anak. Jadi ya kalau kita punya 20 berarti 200 anak kalkun. Karena di sini fokusnya lebih banyak yang beli itu ke beli anaknya. Bukannya tidak menjual yang dewasanya, tapi orang lebih suka membeli anaknya. Padahal kalau kita sih pengennya orang itu belinya ya anaknya memang, tapi dia rupanya memang maunya beli anaknya karena jual anak itu lebih untung daripada beli induknya. Dan selanjutnya, kalau saya untuk koleksi dibelinya untuk apa itu? Kalau sama orang lain itu mungkin dia juga orang koleksi tadinya, tapi kemudian dia berkembang dia harus dulu dia potong. Jadi kan ini ternak ini sebenarnya yang bisa dimakan, tapi bisa juga untuk koleksi. Kalau banyak kan dia nggak bisa dia potong. Tapi selama ini setiap yang beli, misalnya orang-orang di komplek, permata, yang orang-orang yang dia hobi seneng, nah itu sudah diuji. Bapak mau punya banyak, nanti kalau bisa jual ke sini. Jual sini, tapi tentu harganya beda kan untuk kita jual keluar. Harga per ekornya berapa? Kalau indukan itu tergantung jenis. Kalau jenis yang biasa-biasa itu 300.000 yang sudah siap produksi, jangannya biasanya. Tapi kalau yang hitam semua tadi saya cerita hitam itu bisa 500 satunya. Jadi kalau yang kelompok jenis misalnya Black Spanish itu harganya 500.000 betinanya, jantannya bisa 750. Tapi kalau kualitasnya kelompok Black Spanish ini dipilih lagi nih kualitas yang bagusnya. Yang bagusnya pisahnya lagi nih siapa juta yang dijual, misalnya parusnya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam, full hitam. Tapi begitu muncul bulunya satu putih, terus
ikannya langsung jatuh lagi. Oh gitu. Jadi kalau dia hitam semua, tapi dia nggak akan tiba-tiba muncul bulu putih. Ya, ya. Bapak kira-kira tuh kenapa ya Bapak ada perbedaan antara jantan harga jantan dan harga betina? Besar. Dan untuk hias itu kan jantan, karena kalkun itu kalau betinanya, kalau jantannya kan dia bisa mengembang begitu kan, itu hiasan kan kalau dia kan. Dan lagi beratnya itu bisa 2 kali lipat betinanya. Nah, selanjutnya perawatan apa saja yang perlu dilakukan untuk merawat ayam agar sehat dan terawat juga? Kebersihan kandangnya. Oh iya. Jadi apalagi musim hujan itu riskan sekali kalau kita nggak bersihin kandangnya. Karena kan udah kotorannya basah, dia injak-injak lembab, sampingan dia kan, nah gampang sakit. Tapi kalau dia musim panas ini masih mending, kering jadi kayak tanah, ya kan. Tapi kebersihannya ini tiap bulan panggil orang crop, kotorannya itu di crop semua, di sini ini kan sebenarnya tanahnya tanah kotoran kalkun. Keren deh Bapak, tapi nggak berbau. Iya, karena ada makanan yang campur dengan itu namanya, ada tuh kalau kalian buka di YouTube juga ada EM peternakan. Jadi kalau kita kasih itu dia sebenarnya itu untuk fermentasi pakan kalkun misalnya. Jadi ada makanan kalkun yang kalau kita punya banyak tapi kita nggak mungkin kasih semua sekarang nih. Berarti kalau kita kasih besok-besok basi dia. Nah difermentasi, diawetin. Nah terus dijadikan peyem kan, fermentasi tuh jadi peyem kayak gitu. Nah itu dampaknya ke ayam itu proteinnya nggak berkurang, kalorinya nggak berkurang, tapi kotorannya berkurang, baunya tambah kotorannya menghilangkan baunya, karena kotoran baunya itu kan dari amonia, itu mengurangi amonia. Terus kalau yang penyakit yang sering dialami oleh ayam itu Kalau kalkun itu cacar, kalau pencernaan, kalau cacar itu karena kotor. Kalau pencernaan itu karena memakan makanan yang basi, itu mulai bisa ketahuan. Jadi makanya kalau dikasih makan dia nggak mau makan, oh berarti pencernaannya nggak beres nih, langsung ada kasih obatnya. Sore dia mau makan, nggak usah dikasih makan obat lagi. Dia kalau kita cepat penanggulangannya, cepat sembuhnya. Gitu. Kalau telat, nah itu agak lama dia. Nah, tapi kalau udah sampai kotorannya kuning, nah lewat itu mati nanti. Terus bagaimana cara mengatasinya penyakit yang tadi? Ya itu pertama kan mengatasinya kalau udah sakit ya obat, ya obat. Tapi untuk antisipasinya kebersihan kandang tadi. Kebersihan kandang, kalau dia sampai sakit kasih obatnya ada. Kemudian kalau nanti obat-obatan kan banyak obat-obatan juga di dalam itu obat macam-macam banyak. Jadi penyakit dan sesuai umur. Sesuai umur. Iya. Dosis. Jadi kayak dokter jadi ya. Tapi itu mah berdasarkan pengalaman sih ya. Berkomunikasi ke peternak lain. Kan tadi Bapak bilang cara mengantisipasinya dengan kandangnya bersih Ya. berapa kali? Sebulan sekali kandangnya dibersihin. Crop tuh, kotoran kan tumpuk tuh. Kan tanah, kotoran di atas itu kan air itu kotoran. Tapi kalau dia kena panas kan seperti tanahnya jadi ya. Kotorannya itu kan. Nah, padahal itu kotoran. Itu kalau basah kan kembali dia kayak kotoran sebenarnya. Ya kan? Nah, sebulan sekali di crop itu sebenarnya lapisan nanti itu. Jadi kalau ngambil itu kena apa dia? Bisa setebal ini gitu kan? Ya, ditarik situ. Yang tadi di sana. Ya, enggak yang dibuang sana. Oh, yang dibuang di sana. Iya. Kalau difermentasikan tadi itu kan makanan. Contohnya gini kayak eceng gondong ini di bawah kotoran dia baru pupuknya. Di situ ada. Tuh yang tuh kalau itu tuh. Oh ya. Nah, itu kan di bawahnya kotoran. Tapi tidak kotoran yang baru. Kalau kotoran baru itu langsung menguning, panas. Jadi itu makanan anak kalkun. Jadi kalau kita punya banyak itu kita gratis sebenarnya, nggak perlu beli makanan. Gratis. Jadi makanan yang pabrikan nggak perlu beli, kasih aja itu. Dia juga suka.
keren lo berarti dari kotoran terus Jadi pupuknya, jadi pupuk ya. eceng gondok ke buat apa? Iya. Sebenarnya jangan salah nih, tahu. Selanjutnya itu adalah apakah Anda Bapak menggunakan pakan sendiri atau pakan komersil? Pakai pabrikan gitu. Beli maksudnya kan ya. Ya. Sementara ini tidak terpenuhi. Tadi kan kita bicara idealnya tadi. Saya belum bisa memenuhi dari yang ditanam ini untuk mereka itu. Jadi pabrikan 50%, dari sini 50%, paling tidak 100% lagi beli sekarang. Jadi ambil itu dengan jari, kasih yang pabrikan campur. Gitu. Kasih, jadi setengah-setengah. Terus apa kekurangan yang kalian akan buatkan sendiri sama dari pabrik? Pakan yang dari pabrik itu mungkin mereka sudah menghitung berapa kalori yang dibutuhkan di dalam itu, proteinnya dan sebagainya lah, sama karbohidratnya. Mereka mulai udah hitung tuh, tapi kan kita tidak tahu juga. Kadang-kadang kan ada juga pabrikan yang nakal, maksudnya campurannya belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya gini, ini pengalaman. Di sini beli pakan ayam 13.000 per kilo, di sini 10.000. Jadi bisa 10.000 ya. Jadi 13.000. Beli yang 10.000, beli yang 13.000. Pisahkan anak kampung ini kasih yang 10.000, kasih 13.000. Besarnya seperti ini. Berapa kandang ayam yang Bapak miliki? Ini kan kandang-kandang lepas semua ini. Jadi itu ya per kotak-kotak itu. Jadi sistemnya bukan satu kandang besar dibikin itu, dia per pagar aja. Kayak ini pagar sama, di dalam itu ada lagi tuh. Di dalam pintu biru itu. Ke dalam. Itu ke dalam ada sumur, ada kandang sana. Jadi kalau ini karena lagi kosong sekarang ini. Nah, biasa kalau musim kemarau gitu, pasti mati. Apa banyak yang pengen pelihara. Kalau musim hujan orang kan mikir sakit ah. Tadi kan ini Pak, berapa luas kandangnya Pak? Luas kandang berapa tuh? Pas kan? Oh enggak, itu ada 4 kali 5, belum ini kan ini kan kayu kosong aja, belum di sana tuh 4 kali 7 ada kan, besar. Pokoknya lantai ini semuanya saya bisa bikin jadi peternakan. Dalam satu kandang biasanya dimuati berapa kalkun Pak? Itu setiap pagar itu 5 ekor. Itu kan yang pagar itu satu jantan 4 betina, itu idealnya tuh satu jantan 4 betina. Jadi mengikuti itu kan 4 istri gitu ya kan, bolehnya kan itu kapur satu jantan 4 istri dia itu. Kalau misalnya dalam satu kandang ada 2 jantan itu Oh nggak bisa, Berantem. pasti berantem jantannya. Dan kalau bedanya ayam sama rambut itu, kalau ayam jantan yang dari kecil sampai besar dia takut sama yang jantan satu lagi, sampai besar pun dia akan takut terus ya. Kalau kalkun nggak, ada saat-saatnya dia nyoba lagi, berani kalah dia kalah lagi, tapi suatu saat dia nyoba lagi. Tapi ada nggak sih Pak bedanya kandungan di dalam daging kalkun sama daging ayam pedaging biasa? Oh beda katanya, kolesterol itu lebih kecil. Kalau apa tantangan terbesar yang Bapak ini alami saat beternak? Ya itu penyakit. penyakit. Tantangan itu hanya penyakit, ternak makhluk hidup itu penyakit. Ya hujan itu karena airnya kan efek penyakit, ya kan. Jadi tantangannya tuh ngadapin penyakit itu. Cuma ini kan karena dia tidak apa ya, tidak bergabung dengan ternak yang lain. Yang lain yang murni, selepas kemana-mana, Ya. ya kan. Nah bawa penyakit kok datang sini. Nah, ini kan yang kita punya semua. Kecuali di sini bapak beli barang dari luar, dipisahkan dulu seminggu, lihatin dulu baru bisa gabung. Ibaratnya di apa tuh, karantina dulu, jangan langsung dicampur sama yang lain. Itu kan pernah kejadian nih, oh ini 100 ekor koi dulu di bawah ini,
dia punya anak daerah, oh iya hobi dong, nambah 100 lagi. Terus kalau omsetnya Pak dalam setahun? Per bulan kalian ini ya, per bulan. Jadi ini karena nggak terlalu diseriusin ya, kan ini ada yang beli minta dikirim aja nggak dilayani. Padahal kalau dilayani kan enak-enak aja, tapi saya nggak punya waktu juga untuk ngirim gitu kan. Dan ngopot juga lah gitu. Jadi kalau mau beli ya sini aja, pilih sendiri. Jadi emang niat dasarnya bukan untuk bisnis tapi untuk koleksi. Nah, tapi ke depan terus ya ditingkatin, tapi Konsisten. nah, sampai ke Palembang, sampai ke Padang, sampai minta dikirim. Kita ini bingung. Gimana cara ngirinya gitu kan? Tapi kalau pertama bisa dia. Lalu apa harapan Bapak untuk usaha budidaya Bapak ke depannya? Sebenarnya ya harapan kedepannya jadi besar orang ke orang lain itu yang mau coba sistem yang saya bilang tadi. Tadi saya udah bilang belum. Jadi saya rencana ke depan itu orang yang pelihara ayam di rumah, dititipin kalkun, yang dia bisa pelihara entok juga di rumah dia harus yang dititipin tuh harus dia juga punya peliharaan. Berarti orang itu suka sama pelihara, ya kan? Nah, bisa dia suka pelihara entok di rumah. Kamu suka jual nggak? Entok suka Pak, berapa? Baru sampai 7.500 atau 10.000 dia begitu. Mau nggak? Saya pinjemin kampung satu jantan 2 betina. Nanti anaknya jual ke saya 20.000. Kan untung dia. Dia biasa entok cuma 7.500 sampai 10.000. Ini saya tampung 20.000. 1, 2, 3 cari tuh banyak. Jadi kartunya nggak perlu banyak di sini. Tapi nanti orang akan datang sini setor kalkun kan. Pak ini punya 10, bayar. Di sini dijualnya 35.000. Kan masih untung 15.000 nggak pelihara kalkun, nggak ngurusin netesin kalkun. 15 sih 35.000. Ditunggu sampai 1 bulan 50.000. 1 bulan itu menjadi 50.000 itu pakannya nggak seberapa kan sama ini. Nggak beli, campur kan 50% tadi. Nah, rencana itu jadi orang lain pun ada manfaatnya buat dia berkembang. Seandainya dia Pak saya sekarang mau jual sendiri, silakan kamunya beli yang dipinjemin. Berarti dia bebas menjual kemanapun. Berarti dia udah ngerti di luar bisa 35.000 tadi kan, bisa 50.000. Nah, satu sisi itu nggak apa-apa. Saya kan tujuannya juga melatih orang biar bisa bisnis juga. Jalanin aja, nggak apa-apa. Cari lagi yang lain yang pengen coba. Itu kedepannya mau ke sana karena kenapa? Produk ini karena backgroundnya sendiri bapak itu usahanya kuliner franchise. Jadi memfranchise-kan produk. Jadi kan jaringan. Nah ini kan sistemnya mau bikin jaringan. Jadi misalnya nanti punya ada orang Pak bisa pesan kalkun 1.000 ekor enggak? Bisa bilang bisa. Tinggal konteks semuanya itu kamu tetesinnya tanggal sekian, dia tanggal sekian netesnya sama. Jadi saya cabang gitu ya. Iya kan? Kamu tetesin kan kalau dikumpulin nih, dia mau masukin ke mesin tetep jangan dulu. Tanggalnya sama yang lain, bareng. Saya kan orang pesen segini nih saya, tunggu 28 hari. Kan inden dulu, nggak ada yang langsung nggak inden kan? Kecuali kitanya udah rutin nih. Nah baru kalau gitu dia 1.000 ekor. Tinggal kontak semuanya. Netesnya bareng, jangan nanti ada yang bawa hari ini yang baru netes, seminggu kemudian bawa satu netes. Nanti pas saya kasih 1.000 ekor ke orang, badannya gede-gede beda-beda. Jadi diserentakkan. Nah begitu mereka datang ke sini kan satu orang bawa 50 punya 10 dan 500. 10 ada masukan dan saran buat orang-orang yang mau budidaya kalkun Ya. buat yang baru mau? Ya masukannya kalau mau bisnis makhluk itu ternak itu harus dihayati, bukan mikirin untungnya. Kalau ada yang bercerita, bisnis kalkun untungnya sebulan 100 juta kalau punya sekian, senang. Langsung main beli kalkun, bukan mati itu kalkun kalau hatinya nggak di situ. Kan proses dulu, ikutin Iya proses. sih kalau kayak gitu. Kitanya suka
sekarang itu sebenarnya usaha yang paling menyenangkan itu jadi penyanyi. Dia suka nyanyi dibayar kan itu kan nyanyi itu kan dia bekerja sebenarnya, tapi bekerja yang dia suka. Sama juga kita berternak, kalau kita suka nggak ada yang sia-sia kalau kita suka. Ada orang peternak miskin ada, tapi ada segala kaya, ya tergantung. Sama aja orang bisnis yang kaya itu ada yang jeblok jatuh miskin, ada yang kaya, semuanya sama aja. Jadi sebenarnya di mana kitanya fokusnya itu. Kan kadang-kadang anak-anak sekarang tuh sedang bernaknya, wah saya nanti pengen kerja di sini ini. Nah itu anak-anak. Baik Bapak, itu saja pertanyaan dari kelompok kita. Terima kasih sudah menjawab. Semoga harapan Bapak untuk peternakan ini diwujudkan, dan juga terima kasih sudah mengisi tugas kami.